digital marketing ini untuk trainingnya perdana. Masuk nggak Sofian? Sari, Ya Pak. ya sebelum mulai mungkin saya mau kata 1-2 dulu ya. Iya Pak, silakan Pak. Sudah mau mulai kabarin. Ya Pak. Bapak Ibu, nanti ketika training sudah dimulai, mungkin bisa di-mute ya, biar nggak echoing. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Kita kasih 5 menit lagi lah, masih kalau ada masih yang belum masuk kan. Iya Pak. Iya Pak, kita follow up dulu nih. Kita tunggu 3 menit lagi Pak. 3 menit lagi kita mulai. 3 menit. Iya, mungkin bisa hubungin yang masih belum di ruangan apa gitu. Iya. Lebih enak kan dia tempat rekamannya, kalau sini biasanya jadi itu keluar aja ya. Halo Ibu Ina. Halo Pak. Halo Bu Ina. Halo Ibu Ina. Halo Bu Ina. Halo Jen. Selamat siang. Yeah. Ini saya kok gambarnya nggak ada kelihatan orang ya? Hah? Kelihatan kok, kita kelihatan Ibu Ina kok. Tuh kelihatan. Kelihatan Bu Iya. Ina kok. Ibu pakai laptop apa pakai HP? Pakai laptop. Pakai laptop. Sekarang apa yang di layar Pak? Sekarang yang di layar utama ada PowerPoint. Yang ada tulisan training digital marketing ya? Iya betul. Iya, betul. betul. Tapi ada orang-orangnya sih. Aku lihat Bu Iya, di Ina. bawahnya ada orang-orangnya. Bawahnya orang-orangnya supaya kelihatan di mana diklik ya? Harusnya kelihatan sih. Tapi yang nongol yang bersuara aja. Kalau yang diam bukan nongol gitu. Oh gitu. Ibu bisa lihat saya? Ini kelihatan Ini nggak Bapak. ada Pak. Maximize itu Windows aplikasinya, coba di maximize dulu Wah, gimana caranya? Nggak ngerti. di pojok kanan atas, Pojok kanan atas. di sebelah kirinya silang, kan yang paling kanan itu ada tanda silang, Ada sebelah kotak kirinya itu. Ada kotak itu ya. Kotak ini. ya kotak itu. Kotak yang di tengah ya? Ya betul. Tulisannya restore down. Klik itu. Apa tuh? Ibu Ina belum kelihatan nih. Bentar, Pak. Orang-orangnya ya. Belum. Bentar. Ini soalnya laptop saya ini udah laptop kuno. Yang ada apa kawai. Enggak tahu kalau. Zoom bisa ditaruh kayak gitu. Bisa. Nah, itu kelihatan. Pak Chandra.
Dewi. Nggak ada. Nggak ada Bu Ina. Eh, Ini udah yang kuno nih penting tahu Pak, udah nggak? jadul. Udah jadul Pak, laptopnya. Harusnya sekarang ada Amanda Justicia itu ya, bukan ya? Ini ada Iya, Amanda. halo Ibu. Kelihatan. Tapi Ina. itu nggak ada gambarnya, nggak ada fotonya. Cuma nama doang. Halo Bu Ina. Oh belum. Ada kelihatan Amanda. Kelihatan Puspita Sari segala. Yang nah sekarang Pak Adi ada yang paling pojok ini, cuman nggak ada foto Pak Adi. Oh, nggak ada ya. Cuma nama doang. Atau video Bu Ina ada Videonya gambar dihapuskan, video Bu. nggak? Ada gambar video nggak yang di tengah-tengah itu? Iya ini Pak Suri ada, Pak Suri hadir. Oh gambar video. Halo Pak. Itu Selamat layarnya, Bu. silangnya atau Halo Duh. Pak Juri. Iya siang Pak. diklik aja Bu Ina coba gambar videonya. Harusnya sih hidup kok ya Bu Ina ini. Harusnya videonya otomatis loh. Kalau ibu nyalain video dia pasti nongol kalau ibu ngomong. Lu minta kontrol. Request kontrol. Bapak Ibu, karena waktu udah menunjukkan 1:05, ini bisa kita mulai untuk sesi training kita ya Bapak Ibu. Ya, Ya, Apakah suara Sari jelas kedengaran Bapak Ibu? Beneran. sekali. kedengaran Mbak. Selamat siang, jelas. Selamat Suaranya, siang Kak. semuanya. Ya, jelas. Selamat siang Kak Tyson. Semangat pagi. Selamat siang, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat Pagi. Sari, selamat pagi. Semangat pagi. Halo Bu Ya. Eni. Ini sebelum kita mulai untuk sesi training kita yang pertama, saya persilakan kepada Pak Tyson untuk memberikan sepatah kata. Silakan Pak. Jenny sepakat seseorang dalam rapat akan segera memasukkan. Sepatah aja ya, Sari. Oke. Halo, Jenny, bapak-bapak, ibu semua. ya? Ya, harusnya sudah bisa Jelas masuk. enggak? Jelas, Saya jelas enggak? jelas. Jelas ya. Oke, pertama sekali selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu. Ini saya juga mau di training karena umur saya begitu ya. Saya rasa banyak di antara kita juga sama. Kalau bagian IT ini kebanyakan kita gaptek. Ya. Jadi dengan training seperti ini saya bisa bilang mudah-mudahan kita bisa lebih nggak gaptek gitulah. Oke, dan dengan keadaan sekarang dari perusahaan juga dari pribadi saya lihat ini arah ke hadapannya. Oke, kalau kita bicara online, kalau kita bicara digital marketing, meski nanti kalau keadaan COVID selesai, kita kembali ke normal, ini salah satu cara ke depannya untuk kita memasarkan ataupun mengembangkan. Jadi mudah-mudahan dengan training seperti ini dan juga kita belajar secara sendiri, kita bisa lebih tahu ataupun lebih pintar lah kalau soal IT ini. Mau nggak mau kita harus terima sekarang zaman IT. Oke, dan zaman IT ini akan berlanjut dengan waktu yang lama lah sebenarnya. Karena perkembangan IT ini sebenarnya luar biasa. Dulu kita harus ketemu, harus bikin appointment, harus pergi ke suatu tempat, harus pesan makan baru bisa ketemu. Sekarang kita semua bisa duduk di rumah, bisa meeting, bisa bikin training seperti ini. Good. Ya, jadi dengan perkembangan IT seperti ini, kita rasa kalau kita lebih mengambil lebih tahu soal IT, kita bisa perkembangan bisnis kita dengan lebih. Oke, mudah-mudahan dengan training seperti ini kita bisa berkembang, kita bisa belajar yang baru,
Oke, ini saya harus serahkan ke tim Jakarta yang masih muda-muda, yang mereka lebih senang di Insta, lebih senang di FB. Oke, kalau saya sih agak gaptek lah. Ya, kalau ketik-ketik HP sih memang tahu. Oke, kalau mau training Bapak Ibu, kalau soal perkembangan bisnis sih memang bisa. Tapi kalau soal training digital marketing, saya harus serah ke tim Jakarta. Oke, jadi Sari and Alvin, Amanda, tim Jakarta, I think you all did a good job. Thanks for providing us with training. Oke, jadi saya berharap Bapak Ibu bisa belajar sesuatu yang baru setelah training ini. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Sari kita hari ini. Ya, terima kasih Pak Tyson. Ya, semoga nanti untuk training ini ke depannya Bapak Ibu semua yang di sini yang hadir memiliki Instagram bisnis yang berfokus pada biospray gitu ya. Baik, untuk hari ini Bapak Ibu, Sari selaku presentator untuk hari ini dengan topik kita yaitu memaksimalkan penggunaan Instagram sebagai media promosi produk gitu. Berarti Bapak Ibu di sini semuanya udah tahu pasti ya Instagram itu seperti apa aplikasinya. Nah, kalaupun pasti ada yang udah tahu, yang kurang tahu ataupun yang belum tahu. Nah, hari ini kita akan membahas khususnya itu untuk media sosial Instagram dulu, bagaimana kita akan menggunakan Instagram ini ya Bapak Ibu untuk sebagai media promosi kita. Bapak Ibu semuanya udah siap? Nah, untuk yang pertama ini nanti Sari mohon izin dulu untuk partisipan semuanya akan di-mute dulu ya Bapak Ibu. Nah, di-mute dulu, nanti akan ada sesi di mana Bapak Ibu bisa bertanya apapun mengenai topik ini gitu. Nanti pas Sari buka sesinya, silakan Bapak Ibu unmute lagi mikrofonnya untuk bisa bertanya nantinya. Baik, langsung saja kita masuk ini. Nah, pertama kan itu mengenai digital marketing, di mana sebenarnya selama ini kan kita marketing secara offline ya Bapak Ibu. Cuma dengan keadaan yang sekarang, di mana adanya COVID-19, mau nggak mau kita juga harus beralih kepada digital marketing. Cuma ya Bapak Ibu, ini kan memang nggak cuma untuk saat ini aja, tetapi kita mau di mana digital marketing ini bisa untuk kedepannya begitu. Karena sebenarnya kan untuk marketing itu ada dua cara, di mana Bapak Ibu bisa langsung ketemu orangnya, jalan ke tempatnya, langsung prospek, closing gitu. Tapi ada juga satu cara di mana Bapak Ibu jemput bolanya itu secara digital. Kalau misalkan sekarang dulunya Bapak Ibu harus ke lapangan, ketemu orang, BOP, cuma sekarang dengan hashtag di rumah aja Bapak Ibu mau nggak mau memang harus jemput bolanya itu secara online gitu atau dengan cara digital marketing begitu. Nah, digital marketing ini menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembar-gemborkan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Nah, benar banget Bapak Ibu. Kalau misalkan selama ini Bapak Ibu merasakan efek hasil dari marketing itu secara offline, tapi pasti Sari yakin di sini udah ada juga menggunakan online. Menurut Hendrik ini bahwasanya dengan digital marketing ini juga akan sangat berpengaruh kepada bisnis Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, kalau untuk medianya sebenarnya banyak ya Bapak Ibu untuk digital marketing ini, nggak cuma Instagram, itu juga ada pakai website, itu ada blog juga, dengan email, macam-macam caranya banyak banget sih untuk digital marketing ini. Cuma sekarang Sari mau fokus bahas untuk Instagram dulu. Nah, niatnya nanti ke depan kita bisa bikin sesi-sesi selanjutnya membahas untuk media-media ini yang lainnya gitu. Karena sebenarnya Bapak Ibu untuk Instagram sebenarnya bagus banget sih sekarang pasarnya. Kalau dulu kan FB, itu FB udah booming banget gitu. Cuma kalau sekarang Instagram segala kalangan itu udah menggunakan.
mulai dari hanya untuk Instagram pribadi, ada yang untuk memang untuk bisnisnya, macam-macam. Ada yang untuk ngasih berita, macam-macam sih di Instagram sekarang lengkap banget. Jadi kalau untuk mengembangkan bisnis dan melakukan digital marketing itu tepat banget sih menggunakan Instagram Bapak Ibu. Nah, untuk digital marketing, kenapa sih Mbak Sari kita harus gunain digital marketing ini? Kenapa nggak offline marketing aja gitu? Nanti abis COVID kita kerja lagi deh apa gimana gitu. Nah, sebenarnya Bapak itu digital marketing ini sebenarnya yang pertama itu dapat membantu mendapatkan target. Yang Sari bilang tadi, yang biasanya Bapak Ibu jemput bolanya langsung ketemu orangnya, tapi kalau menggunakan digital marketing ini, Bapak Ibu bisa ketemu langsung. Misalnya gini, kalau pakai Instagram nanti ada lihat orangnya, nah ini kayaknya cocok, mungkin bisa jadi calon prospekan itu. Bapak Ibu bisa langsung follow, nanti saya tunjukin caranya, bisa DM, kirim pesan-pesan, bisa langsung promosiin lewat Instagram itu gitu. Jadi Bapak Ibu nggak harus buang-buang kos atau nggak harus langsung ketemu orang itu. Tapi cukup secara online aja, jadi membantu untuk mendapatkan target yang pertama itu. Kemudian meningkatkan brand awareness produk kita. Nah, kalau selama ini kan biospray itu udah dikenal oleh banyak orang juga, cuma masih ada sih beberapa kalangan itu masih ada yang belum tahu sih apa itu biospray. Nah, dengan menggunakan digital marketing, ini kita marketnya jadi lebih besar Bapak Ibu. Nggak cuma yang offline aja, tapi seluruh dunia itu bisa tahu untuk produk kita ini. Karena nggak ada batasan kalau untuk digital marketing. Kalau offline marketing kita ada batasannya. Yang pertama batasan biaya, kemudian ada batasan tenaga kita juga, waktu. Cuma kalau digital marketing semuanya seluruh dunia bisa menjangkau gitu, asalkan mereka tahu untuk media sosial Bapak Ibu ini gitu. Lalu kemudian manfaatnya itu membangun database market. Ya sama kayak tadi, dengan marketnya nggak terbatas, kemudian Bapak Ibu bisa nambah-nambahin klien juga lewat digital marketing ini. Kemudian ada efektivitas dan efisiensi dalam pengiklanan. Nah, yang ini tadi kalau misalkan offline Bapak Ibu harus keluarin biaya lebih besar untuk bensin atau untuk mungkin kalau ketemu di kafe biaya makan gitu. Cuma kalau misalkan marketing secara digital ini Bapak Ibu cuma perlu keluarin apa ya? Paket kuota gitu. Karena dia secara online ya Bapak Ibu. Semuanya bisa akses gitu. Jadi waktu juga lebih efisien. Bapak Ibu di rumah aja sambil tiduran itu bisa menjangkau semua orang gitu. Yang penting orang itu mengakses digital gitu. Lalu ini platformnya ada Facebook, Instagram, ada blog juga, ada website, YouTube, WhatsApp, Telegram, banyak banget ya Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu udah ada menggunakan salah satu ini, mungkin udah ada yang gunain Facebook, kayak Pak Nyoto itu udah gunain Facebook, Pak Bambang juga, Instagram itu juga udah banyak yang gunain gitu. Tapi sekarang ini kita fokus kepada Instagram, di mana untuk Bapak Ibu yang sudah mempunyai Instagram pribadi, itu kita harapin nantinya setelah training ini, Bapak Ibu udah punya Instagram bisnis gitu. Dimana Instagram bisnis ini kalau produknya biospray nanti ada embel-embel nama biospraynya di belakang untuk brand awareness tadi. Jadi orang-orang tahu nih, oh ini dengan lihat namanya aja misalkan Bambang Biospray gitu, orang udah tahu oh ini orangnya jual biospray gitu. Misalkan dia bikin biospray hebat, apa biospray sehat yang kayak gitu, itu orang udah tahu oh ini dia produknya biospray gitu. Kalau misalkan hanya pakai nama misalnya Instagram Sari Puspita Sari gitu, jadi kan orang nggak tahu oh ini ada ada iklanin biospray di dalamnya gitu sih. Nah, kita mulai dari Instagram. Kenapa Instagram? Ya, seperti Sari bilang tadi kepada Bapak Ibu, bahwasanya sekarang ini, dulu kan FB itu viral banget. Cuma sekarang itu, sekarang kalau untuk Instagram itu media sosialnya udah besar banget. Bapak Ibu pasti pernah lihat TikTok juga kan, itu padahal ada aplikasi TikTok, cuma orang udah masukin videonya juga di Instagram, pokoknya lengkap banget.
di Instagram itu. Mulai dari orang jual makanan, jual baju, jual sepatu itu udah ada semuanya di Instagram gitu. Karena sekarang marketnya itu udah besar banget, makanya untuk training yang pertama itu kita bahas untuk Instagram dulu gitu. Nah, kemudian ada fiturnya yang sangat menarik dan selalu up to date. Dan Instagram ini ya Bapak Ibu, karena memang ini dikembangkan oleh grup Facebook juga, itu fiturnya udah menarik dan sangat mendukung untuk bisnis juga di Instagram ini. Nanti Sari akan liatin kalau biasanya Bapak Ibu gunain Instagram untuk pribadi doang, mungkin untuk silaturahmi dengan teman-teman doang, mungkin upload foto selfie apa gimana. Nah sekarang nanti Sari akan liatin bagaimana kita menggunakan Instagram ini untuk bisnis kita. Jadi kita ngambil marketnya itu dari Instagram ini, nggak cuma kita gunain untuk pribadinya aja. Dan di Instagram ini sangat banyak sekali konsumen yang itu sangat potensial gitu, karena marketnya yang sangat besar tadi. Pokoknya luar biasa banget kalau untuk Instagram ini, kalau kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu memang harus punya akun Instagram dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu udah punya akun Instagram pribadi, nanti mungkin bisa bikin akun Instagram bisnisnya gitu. Dan kalau Bapak Ibu di sini udah ada akun Instagram bisnisnya Biospray di sini, nanti bisa dimaksimalkan, dikembangkan untuk iklannya, untuk bagaimana marketingnya di akun Instagram tersebut. Kita maksimalkan di mana kita ngiklanin, cari prospekan itu lewat Instagram. Nah, yang kedua memiliki follower dan senantiasa menambah banyak follower. Kemudian ada memiliki konten yang menarik. Kemudian yang keempat ini tidak mengunci akun. Nanti saya jelasin ini satu persatu. Nah, untuk punya akun Instagram, sebelum saya dijelasin yang Bapak Ibu lihat di sini, ini Sari putar dulu. Sebenarnya ini video yang udah pernah kita share ke Bapak Ibu. Ini Sari akan liatin sambil jelasin sedikit bagaimana dari dasar dulu, bagaimana bikin akun Instagram itu. Gitu. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa nanya mengenai video ini. Ini Sari putarin satu video di mana cara lengkap bikin akun Instagram. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ini adalah bentuk bagaimana pas Bapak Ibu udah download Instagram di Play Store, ya seperti inilah tampilan awal ketika Bapak Ibu buka. Sari akan jelasin satu persatu biar kita semua di sini paham gitu bagaimana kita bisa memulai bikin akun di Instagram ini. Soalnya kemarin-kemarin masih ada nanya, Mbak Sari gimana sih cara bikin Instagram itu, kurang paham gitu karena banyaknya pilihan yang di dalamnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di mana bisa login dengan Facebook. Kalau Bapak Ibu HP-nya itu udah ada akun Facebook-nya, bisa langsung klik ini aja. Nanti udah tergabung lewat email Facebook-nya. Hari ini Sari akan liatin bagaimana gabung di Instagram ini lewat email. Nih, klik sign up yang di bawah. Nah, kita klik sign up ini. Di sini ada dua pilihan, ada lewat telepon, kemudian ini ada lewat email. Kalau telepon sih Bapak Ibu tinggal masukin nomor telepon aja. Nah, kalau lewat telepon. Kalau lewat email ini Bapak Ibu masukin email Bapak Ibu sendiri. Kalau misalkan emailnya udah pernah join dengan Instagram, Bapak Ibu masukin email yang belum pernah join Instagram gitu. Kalau misalkan mau bikin Instagram lagi. Masukin email, langsung klik next. Nah, bikin nama Bapak Ibu di sini. Ini bikin nama lengkap aja dulu, belum nama Instagramnya. Nah, ini bikin password yang mudah Bapak Ibu ingat. Nah, di sini bikin standar ya Bapak Ibu pendaftarannya untuk tanggal lahir Bapak Ibu semua. Mungkin nanti ini akan kita share ulang lagi, Bapak Ibu bisa lihat lagi video ini.
gitu. Biar nanti kalau ada yang kelupaan cara bikin Instagramnya, tinggal lihat video ini aja, Bapak Ibu udah bisa ikutin gitu. Ini cuma bikinin tanggal lahir Bapak Ibu, lalu next. Nah, ini kan ada next sama change username. Jadi kalau untuk change username ini Bapak Ibu bisa ubah namanya tadi. Di mana bikin namanya yang ada embel-embel biospray tadi Bapak Ibu. Karena ini kita kan tujuannya bukan buat pribadi, tapi kita bikinnya untuk bisnis biospray kita. Kenapa kita harus ada embel-embel biospray-nya? Karena ya nanti orang biar bisa kenal langsung dengan Instagram kita. Pas lihat Irawan biospray, jadi orang udah notice langsung ini bahwasanya dia itu iklanin biospray gitu. Nah, kemudian kan ini bisa langsung klik next. Nah, ini udah akun Instagram Ibu udah bisa. Nah, udah aktif. Nah, ini kita lihatin bagaimana Bapak Ibu joinnya itu lewat Facebook. Oh, Mbak Sari agak ribet nih kalau pakai email. Nah, tinggal klik pakai Facebook itu continue. Yang kayak gini, Bapak Ibu masukin ini email Facebook-nya sama kata sandi Facebook biasa Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu udah punya akun Facebook itu. Nah, ini lanjut sebagai Irawan. Sebenarnya nanti kalau misalkan Bapak Ibu awalnya nama akunnya ini biasa aja, belum ada embel biospray-nya, nanti itu setelah Instagramnya udah selesai, Bapak Ibu udah bisa ubah juga untuk nama akun Instagramnya gitu, nggak permanen, bisa diubah lagi untuk username-nya itu. Gitu. Skip aja. Nah, begitu. Kalau untuk ini gimana, Bapak Ibu? Lebih gampang apa susah? Kayaknya menurut Sari ini gampang sih ya, Bapak Ibu, penggunaannya. Nggak ribet-ribet banget caranya. Kita lanjut untuk materi kita yang tadi ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Sebentar. Nah, ini kita lanjut caranya yang tadi. Nah, ini. Tadi sama yang seperti Sari liatin di video tadi, ini caranya. Ada login via Facebook, ada yang sign up lewat email. Nah, Sari harapkan tadi Bapak Ibu udah paham untuk bikin akun Instagramnya aja dulu. Kalau nanti lupa-lupa, Bapak Ibu nanti akan Sari kasih videonya. Kalau ini Bapak Ibu nonton kalau meetingnya ini pakai laptop, Bapak Ibu bisa langsung cobain aja tuh di HP-nya cara bikin Instagram bagi yang belum punya akun Instagramnya atau yang mau bikin akun Instagram bisnisnya ya Bapak Ibu. Kalau yang meetingnya ini pakai laptop, biar sejalan ini Bapak Ibu udah selesai juga kerjaan PR-nya gitu. Selanjutnya ini, punya follower dan menambah banyak follower. Yang tadinya Bapak Ibu udah punya nih akun Instagram, diapain lagi Mbak Sari? Ini udah punya, gimana lagi cara step selanjutnya? Yang tadi Bapak Ibu bisa tambahkan kerabat, teman, saudara, mungkin yang udah punya akun Instagram. Tanya-tanya tuh, ini IG-nya apa gitu, nama akun IG-nya apa, Bapak Ibu bisa tambahkan dari sana dulu terlebih dahulu, karena nggak punya temennya IG-nya kalau baru dibikin, mulai ditambahkan di situ, tambah dulu semua yang mau Bapak Ibu ikuti di Instagram. Atau yang B itu ada membeli jasa follower. Sebenarnya untuk pertama kali Sari kurang anjurin buat yang ini. Cuma ini informasi untuk Bapak Ibu dulu karena ini kan baru bikin Instagram. Sebenarnya kalau untuk Instagram ini canggih banget Bapak Ibu. Karena di Instagram itu ada jasa beli follower. Karena kenapa kok ada yang jual-jual kayak gitu sih, jual-jual jasa follower gitu? Ya sebenarnya gini, karena kan Instagram ini kan digital bentuknya, jadi orang
nilai bagaimana akun Instagram kita itu dilihat dari jumlah follower. Jadi dilihat dari situ. Kalau misalkan followernya tinggi, banyak, orang makin ini, oh ini followernya banyak ya, jadi orang percaya dia juga lebih banyak gitu. Jadi yang itu brand awareness tadi juga. Kalau misalkan followernya cuma 10, orang juga kurang-kurang percaya, oh ini kayaknya bohong ya apa gimana. Nah makanya yang pertama kita tingkatin dulu followernya Bapak Ibu. Kita tingkatin dulu followernya. Ini Sari akan liatin ya kepada Bapak Ibu gimana bentukannya. Di sini, nah ini kalau untuk di laptop memang agak berbeda bentukan kalau dari HP, cuma nggak terlalu berbeda sih Bapak Ibu. Kalau di laptop bisa langsung searching aja Instagram, kemudian diklik. Nah, kayak gini. Kalau misalkan belum pernah punya Instagram, ini Sari praktekin kepada Bapak Ibu. Nah, ini kan ada masuk dengan Facebook, ada yang buat akun. Ya, ini kita praktekin aja pelan-pelan biar Bapak Ibu semuanya paham gimana cara bikin akun Instagram itu. Buat akun, klik. Nah, email. Ini Sari isi email yang belum pernah dibikin. Bikin email dulu, nama lengkap Puspita Sari, kemudian nama pengguna. Nah, yang ini tadi misalkan biospray.sari. Kalau misalkan udah ada nih orang yang gunain nama Instagram ini, mungkin nanti dia akan suruh bikin nama yang baru karena orang udah ada gunain. Makanya kita coba dulu. Ini bikin password. Nah, Bapak Ibu ini kelihatan kan ada centangnya di sini. Bapak Ibu kelihatan kalau misalkan ini bisa Bapak Ibu gunain nama penggunanya, ini akan ada keluar centang. Cuma kalau misalkan orang lain udah duluan pakai nama itu, ini centangnya nggak akan keluar gitu. Kalau misalkan cuma bikin contohnya kayak gini. Nah, biospray. Kalau misalkan biospray dong berarti udah ada orang yang duluan bikin akun Instagram itu dengan nama ini. Jadi keluar X gitu. Oh, ini juga X ya, berarti udah pernah dicobain masuk. Nah, ini udah oke. Email Sari ini belum pernah Sari bikin untuk jadiin akun Instagram. Berarti kita ubah namanya yang tadi Sari 1. Oke, langsung klik daftar. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya gampang banget sih cara bikin akun Instagram ini. Ini asal-asalan aja Sari bikinnya. Udah bikin tanggal lahir selanjutnya. Nah, ini suruh konfirmasi dulu. Ini robot apa enggak ya? Konfirmasi. Biasanya ini dia minta ini konfirmasi lewat nomor telepon juga gitu. Karena sekarang udah banyak banget ya Bapak Ibu orang-orang yang bikin akun-akun palsu gitu. Jadi kita bikin aja. Ini minta konfirmasi nomor telepon. Ini masuk di HP Sari nomor OTP-nya untuk konfirmasi. Udah masuk, ini Sari masukin 932-584. Oke, nah udah oke berarti, nah udah deh, udah aktif akun Instagram kita yang barusan dibikin, gampang banget. Nah, awalnya kan kita nggak punya temennya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa tambahin nih, ini adalah yang kelihatan di layar Bapak Ibu. Ini adalah akun Instagram artis-artis. Orang-orang yang udah punya follower jutaan hingga ratusan ribu. Ini mereka.
Awal-awal sih mungkin kita bisa tambahin aja dulu, follow aja dulu mungkin 10 gitu. Kita follow aja dulu biar kita punya siapa yang kita ikutin. Udah selesai, kita kembali ke profil kita. Ini masih kosong ya Bapak Ibu ya, akun Instagram kita karena kita belum bikin foto profil, belum ada upload-upload yang lain-lain gitu. Baik, ini kita lanjutin. Nah, kita lanjutin. Ini tadi sampai kita tambahin daftar kontak. Ya, tambahin daftar kontak. Nanti bisa cari-cari juga teman-temannya dengan akun Instagramnya. Kemudian ada membeli jasa follower. Nah, ini mungkin belum Sari sarankan dulu. Ini untuk pengetahuan Bapak Ibu semuanya bahwasanya untuk nambahin follower itu harus ada jasanya gitu. Ini kita skip dulu. Kemudian, nah, ini yang penting banget. Sering kasih like dan komen. Ya, sering kasih like dan komen. Dimana sebenarnya kan kita belum punya orang ngikutin kita ya, Bapak Ibu, belum punya, kita masih nol. Bagaimana sih cara kita nambahin pertemanan kita selain kita berteman dengan saudara-saudara kita? Nah, biar orang-orang itu lihat konten yang ada di Instagram kita, yaitu dengan sering kasih like sama komen. Yang pertama itu kita bisa kunjungin akun Instagram artis. Ini cara dasarnya. Yang pertama, kita kunjungin akun Instagram artis. Bentukannya seperti apa sih, Mbak Sari? Nah, bentukannya kayak apa sih, Mbak Sari? Ini untuk akun Instagram artisnya yang seperti ini. Sari akan liatin caranya langsung. Kita balik lagi ke Instagram kita yang tadi. Kita harus sering-sering like sama sering komen. Karena ini kita follow-nya 8, ini masih 0 gitu. Gimana sih kita bisa tambahin biar akun Instagram kita itu banyak? Contohnya kayak gini. Sari mau searching satu akun artis yang terkenal di Indonesia. Mungkin bisa Ayu Ting Ting. Nah, ini adalah akun Instagram Ayu Ting Ting yang Bapak Ibu Sari follow. Pertama, ini yang paling dasar cara yang kita lakuin. Cuma ini memang nggak bisa instan ya Bapak Ibu. Ketika kita follow langsung dapat follower banyak, boom gitu. Bukan kayak gitu untuk cara kerjanya. Ini memang perlu telaten, step by step, sedikit demi sedikit, yang nantinya ini bisa menjadi bukit gitu. Ini follow dulu Ayu Ting Ting, kita udah follow, ini Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Nah, ini adalah feed-nya. Pertama, gimana caranya Mbak Sari? Ini, kita buka postingan yang terakhir kali dari Ayu Ting Ting. Berarti ini dong. Nah, Sari klik. Ini memang agak sedikit berbeda dari HP, cuma nggak jauh beda untuk tampilan HP-nya Bapak Ibu. Nah, di sini udah kelihatan nih, yang like Ayu Ting Ting itu ada sekitar 100.000 orang. Gimana cara kita bisa ngambil peluang dari Instagram artis ini, nanti mereka bisa follow kita juga. Caranya seperti ini. Ini orang yang like, kita klik aja. Kita mau lihat siapa aja yang like Ayu Ting Ting ini, enggak nyampe 100.000 ya. Kita klik, kelihatan. Nah, banyak banget di sini ya Bapak Ibu, orang yang like foto Ayu Ting Ting ini. Mungkin kita bisa lihat ini banyak ya. Kita coba dari lala.pwkt ini. Kita follow dulu ya. Nah, kita follow. Kalau misalkan akun Instagramnya itu dikunci, berarti kita nggak bisa stalking ke dalamnya Bapak Ibu. Kita cari akun Instagramnya itu yang nggak dikunci. Jadi kita bisa lihat langsung followernya itu siapa aja. Ini orang yang like akun Instagram Ayu Ting Ting tadi, kita follow aja. Kita follow, kemudian selain kita follow, kita like-likein ini foto-foto mereka. Cara like-nya ini kan tadi fotonya mungkin 5 foto lah kita like. Ini like. Kemudian di sini. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, kita bisa
spam aja like di punya dia, karena kalau misalkan kita punya konten, nanti dia akan notice, oh ini ada orang yang like saya, berarti nanti dia akan coba klik juga siapa sih yang like saya gitu, pasti dia juga akan klik balik akun kita itu, jadi kelihatan oh ini orangnya isinya apa aja, ternyata dia udah upload banyak informasi mengenai Biospray. Kalau misalkan orang itu tertarik dengan Biospray, mereka akan balik ke akun kita gitu, akan tanya-tanya juga kalau mereka tertarik. Nah, begitulah cara kita menggait prospekan untuk datang ke akun Instagram kita dan bisa nambahin untuk follower kita kalau dia tertarik. Kan nggak ada ruginya ya Bapak Ibu kalau misalkan kita ini like foto dia ataupun kita tambahin pertemanan gitu, kita nggak ada ruginya. Tapi ya memang ada dua kejadian, di mana yang pertama mungkin mereka nggak tertarik dengan produk kita, mungkin mereka cuma lewat doang. Tapi kalau mungkin dia tertarik dengan produk kita, dia baca-baca, oh ini Biospray produknya bagus banget apa gimana, dia akan tanya-tanya gitu dan follow kita balik gitu caranya. Kemudian yang kedua tadi ada komen juga ya Bapak Ibu. Kalau untuk komen kita balik lagi ke Ayu Ting Ting tadi. Kalau untuk komen mungkin Bapak Ibu bisa siapin satu kalimat gitu. Mungkin mau daya tahan tubuhnya sehat, silakan kunjungi IG kami. Tinggal Bapak Ibu komen di sini. Mau daya tahan tubuh sehat, silahkan kunjungi IG kami. Ini salah satu contoh, komen aja ya Bapak Ibu, salah satu contoh. Cuma nanti Bapak Ibu bisa ubah-ubah kalimatnya yang paling menarik sekreatif mungkin. Karena di Instagram itu kita memang harus kreatif bikin kata-katanya gitu, ataupun mau pakai kata-kata ini juga bisa gitu Bapak Ibu. Langsung post. Kenapa kita mau komen seperti ini? Karena untuk follower Ayu Ting Ting ini kadang mereka akan lihat komen-komen gitu, lihat ke bawah nanti akan kelihatan, oh ini ada orang komen yang kayak gini, mungkin kalau mereka tertarik mereka akan klik IG kita, kalau nggak tertarik mereka skip gitu. Tapi ada aturan dari Instagram ya Bapak Ibu, untuk like sama komen perharinya itu jangan terlalu banyak spamnya. Misalnya Pak Nyoto nih, ini saya semangat banget mau kembangin IG saya gitu. Pokoknya hari ini saya fokus ke IG. Saya mau bom spam like sama komen sebanyak-banyaknya. Bukan seperti itu, karena di Instagram memang juga udah ada aturan di mana untuk perharinya itu dibatasin juga. Jadi jangan terlalu banyak untuk spam like, follow, ataupun komen. Mungkin satu hari itu bisa dibatasin untuk 20-an aja gitu. 20 atau mungkin 25-an. Habis itu kita bisa istirahat, kita bisa gimana ya? Kita bisa bikin pikir-pikir kontennya lagi. Nah, atau Bapak Ibu mungkin bisa dengan cara yang lain. Mungkin ini lagi prospek orang secara offline gitu. Untuk beberapa jam kemudian kita kerjain lagi 3 jam ada step-stepnya itu gitu. Jadi 3 jam ini Bapak Ibu bisa spam, nanti stop dulu, istirahat dulu nih capek gitu. Biar Instagram ini algoritmanya itu nggak terlalu notice bahwasanya itu kita melakukan spam di GG orang. Nanti istirahat dulu, mungkin Bapak Ibu bisa follow up by WhatsApp ataupun balasin DM orang, kemudian atau Bapak Ibu bisa lakuin marketing secara offline. Nanti mungkin 3 atau 4 jam kemudian Bapak Ibu bisa praktekin lagi cara yang tadi gitu. Dengan yang saya sarankan tadi, mungkin per sesinya itu bisa spam sampai 10, 20, 25 like atau komen gitu sih Bapak Ibu. Tapi biasanya kalau komen memang harus lebih sedikit sih daripada orang-orang yang kita follow, karena memang di Instagram itu dibatasin. Kalau misalkan kita melebihi yang mereka batasin, contohnya Pak Nyoto tadi semangat banget gitu, nyampe ratusan, nyampe ribuan dalam satu sesi, dalam 1 jam gitu. Mungkin nanti Instagram akan blok IG kita, karena takutnya ini mungkin Instagram palsu orang gitu, dia cuma ini akun palsu, makanya mereka akan blok dari Instagram.
Tapi mungkin nanti mereka akan kasih waktu 3 atau 4 hari kemudian akan dibukain lagi blognya. Cuma asalkan kita mau menghindari itu semua ya Bapak Ibu, makanya Sari bilang tadi caranya harus dibagi-bagi sesi per sesi, jangan terlalu nafsuan untuk follow ataupun like ataupun komen di akun-akun Instagram orang lainnya. Makanya Sari ulang lagi, untuk caranya seperti tadi, ini akun Instagram artis, lihat siapa yang like, kemudian lihat untuk siapa aja yang follow, diklik orangnya, nah lalu di follow orangnya ini, di follow kemudian diklik di sini, nah di like, bisa di komen juga di sini, bisa di komen di sini juga, kemudian spam like aja mungkin sekitaran 5 foto biar orang itu notice bahwasanya kita kunjungin IG mereka, biar mereka mau kunjungin balik kepada IG kita Bapak Ibu. Nah ini ada muncul juga IG-nya Pak Nyoto Sugiono. Ini Pak Nyoto udah punya akun IG ya, udah punya akun IG yang sebelumnya belum punya, udah punya nama akun IG-nya Nyoto Sugiono. Yang seperti Sari bilang tadi, bahwasanya bagusnya akun itu ada embel-embel biospray-nya gitu. Ya, harus ada embel-embel nama mungkin nyoto.biospray gitu atau biospray.nyoto gitu ya Bapak Ibu. Harus ada embel-embel biospray-nya biar orang tahu pas lihat nama Instagram itu udah tahu langsung produknya itu apa. Balik lagi kita ke akun Instagram kita tadi. Nah, ini kan masih kosong untuk foto profilnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tambahin dengan foto yang menarik. Di mana mungkin fotonya itu ada embel-embel biospray-nya juga, ada produk biospray-nya juga. Bapak Ibu bisa tambahin di sini. Tinggal diklik aja. Nah, nanti bisa ditambahin itu fotonya. Pilih aja di galeri laptop atau di HP-nya. Nah, ini yang Sari bilang tadi, agar mendapat perhatian, di mana kita melakukan cara seperti ini, langkah dasarnya itu untuk dapetin perhatian dari mereka biar mereka bisa kunjungin IG kita dan follower kita bisa banyak gitu. Nah, sampai di sini apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan di-unmute dulu mikrofonnya, bisa tanyain ke Sari. Jadi kita bisa diskusiin di sini sampai sejak bikin akun punya follower untuk gimana cara nambahin follower lewat like sama komen. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya, silakan ditanya aja, mungkin ada yang kurang paham. Sebenarnya untuk caranya itu nggak terlalu susah ya Bapak Ibu, tapi memang harus disiplin aja untuk ngembangin bisnis lewat cara digital marketing ini. Dan sebenarnya nggak jauh beda juga dengan marketing secara offline, memang harus disiplin juga. Dimana kalau offline kita harus rajin-rajin follow up orang tersebut, harus cari-cari database gitu. Kita harus rajin. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya. Mbak Sari mau tanya ya? Ya, silakan Pak. Kebetulan saya baru bergabung ini. Ini Bapak Sari belum kelihatan. Ini Bapak siapa ini? Tadi. Ayo Ya. Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya, ini baru masuk ini tadi. Walah, tapi nggak jauh ketinggalan ya Pak. Oh enggak. Ah. Enggak. Ini harus lewat IG ya. Misalnya lewat yang jalur yang lainnya kira-kira bisa enggak? Misalnya Iya, ini Bapak kan memang baru masuk ya Bapak Ibu. Ini Bapak baru masuk karena sebenarnya untuk training yang perdana kita ini ya Pak, kita fokus untuk Instagram dulu. Nah benar kata Bapak, banyak banget sih, masih ada media-media yang lain ya Pak untuk digital marketingnya. Itu insya Allah nanti ke depannya kita akan bahas di sesi yang lain. Ini kita fokus buat Instagram dulu Pak. Oh gitu Ya, gitu. Kita Ya, gimana harus manfaatnya. IG dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak buat pertanyaannya. Iya Pak. Pak Sari, kalau sudah punya IG pribadi, terus bisa nggak nambah IG bisnis itu? Gimana caranya? Oh bisa banget Pak. Oh Satu ini HP ya?
Satu Satu HP. HP ya Pak. Baik, Ya. baik. Ini sambil Sari mau cobain masukin ke HP Sari ya Pak. Ini Baik. sambil nunggu pertanyaan dari yang lain. Karena ini Sari online-nya dari laptop. Ini Oke. Sari akan contohin dari HP kayak gimana nambahinnya. Sambil nunggu, silakan Bapak Ibu berikan pertanyaan yang lainnya. Ini Sari gabungin dulu. Ada yang lewat chat juga, sebentar sambil Sari cek ya Bapak Ibu. Oh, ini yang pertanyaan dari Pak Heri tadi ya, Pak. Bentar. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya. Ini Sari masukin dulu biar bisa lihat contoh langsung lewat HP. Gimana sih kita itu di satu HP itu kita bisa punya beberapa akun Instagram. Karena kan ada akun Instagram pribadi, ada yang akun Instagramnya untuk bisnis gitu. Jadi kita nggak perlu ada beberapa HP atau aplikasi lain yang menunjang kita biar kita punya ini. Bentar. Udah masuk. Nah. Sebentar ya Bapak Ibu. Memang kalau dari HP sih ini agak lambat nyampenya. Ini akun Instagram Sari. Bentar, ini agak lemot dia. Ini bukan promosi Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa follow kok, nanti Sari follow balik. Akun Instagram Sari. Siap ya Bapak Ibu, berarti ini ada puluhan yang gabung, nanti follower Sari harus bertambah nih puluhan. Dengan akun Instagram baru ya Bapak Ibu. Sari. Ya Pak. Ibu, ini adalah bukan beberapa akun IG. Nah, kelihatan itu ada akun Sari, ada Nutrik ID juga, kemudian ada akun percobaan Biospray di bawahnya. Nah, kalau Bapak Ibu mau nambahin, kliknya di bagian ada pusatnya SSA di bagian atas, itu ada tanda panah ke bawah. Tinggal diklik aja. Nah, diklik, muncul ya Bapak Ibu. Kalau misalkan belum ditambahin, tinggal klik tanda tambah aja, add account. Tinggal tambahin, langsung diklik. Ini karena Sari udah kepenuhan, ini nggak bisa add account. Udah ada 5
akun IG. Ya, ini harus hapus dulu salah satu. Cuma begitu caranya Bapak Ibu. Nanti tinggal masukin email sama password IG Bapak Ibu tadi gitu. Begitu ya Bapak Ibu. Gimana Pak Heri? Gimana Pak Heri? Ya Mbak Sari. Oke. Saya masih mencoba ini Mbak Sari. Masih mencoba. Jadi langsung add account gitu aja ya. Halo, Mbak Sari. Halo Pak Heri, kedengaran suara Sari Ya, Pak? sudah. Nah, jadi istilahnya tinggal add account gitu aja ya. Iya, tinggal add account yang tadi. Terus Bapak tinggal masukin aja nama, akun IG-nya sama password IG-nya. Itu nanti akan masuk di sana kayak bentuk Sari tadi. Password IG-nya harus sama seperti IG lama. Iya Pak. Password IG baru itu harus sama dengan IG lama. Enggak Pak, kalau untuk IG baru kan Bapak tadi mau tambahin ya Pak. Nah, Betul. di mana tadi kan kalau mau bikin Iya. IG baru, cara yang tadi dulu, bikin IG baru dengan cara yang tadi. Bapak dengan cara tadi dulu, kemudian setelah udah kebikin IG barunya, Bapak tinggal masukin dengan cara tadi gitu. Gimana, Pak Heri? Jadi tetap start awalnya sama, cuma nanti Iya. teknisnya masuk di IG kita gitu ya. Iya Pak, betul. Caranya sama kayak yang Sari liatin tadi. Kalau misalkan udah bikin akun IG-nya, nanti tinggal di add account aja, gitu. Dan untuk passwordnya itu Bapak masukin password untuk IG baru Bapak tersebut, gitu Pak. Gampang banget caranya untuk tambah, jadi nggak perlu ada 2 HP gitu untuk punya beberapa akun IG. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Nyoto. Kalau akun IG yang bisnis apakah harus bayar? Ini satu-satu saya dibacain dulu ya Bapak Ibu. Kalau akun IG yang bisnis apakah harus bayar? Nah, kalau untuk bikin akunnya itu gratis Pak Nyoto, free. Jadi nggak bayar sama sekali. Nggak bayar. Gratis. Nanti step selanjutnya Sari akan liatin juga bagaimana cara bikin di bio-nya penjelasannya seperti apa. Kemudian ini dari Pak Irhamni Bahtiar, masih bingung antara IG pribadi dan bisnis, apa bedanya? Ya bedanya itu yang pertama di mana untuk IG bisnisnya Pak itu memang fokus untuk produknya itu, kalau bisnisnya biospray itu biospray semuanya untuk kontennya, sedangkan kalau IG pribadi itu mungkin nggak ada konten di mana ngiklanin produk biospraynya Pak. Gitu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu yang lain sampai di sini? Nah, sebenarnya ini nanti Sari akan liatin ya Bapak Ibu pas sesi terakhir ini ada dari teman kita yang dulunya itu followersnya itu cuma ratusan doang gitu, dikit banget. Cuma sekarang ketika dia jalanin Instagram, bisnis dengan Instagram itu udah nyampe ribuan, Sari pun puluhan ribu malahan. Sari pun ini juga agak shock lihatnya kok bisa sampai seperti itu.
Cuma ini pas akhir sesi Sari liatin ya Bapak Ibu, seperti apa akun Instagramnya dan cara dia bisa seperti itu, seperti yang Sari jelasin ke Bapak Ibu tadi. Itu sama banget, nggak ada bedanya. Jadi yang Sari jelasin tadi itu udah berhasil, caranya bukan cuma teori-teori aja. Ya, nanti Sari akan liatin seperti apa IG-nya, followernya seperti apa, dan malahan udah bisa dapetin duit dari sana gitu, udah banyak banget malahan. Hanya karena kembangin IG secara yang Sari bilang tadi ya Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Sari lanjut yang ke berikutnya. Ya, baik, kalau nggak ada pertanyaan, Sari lanjut ya Bapak Ibu ya. Baik, nah kemudian kita balik lagi nih ke Instagram kita tadi. Ini kan masih kosong banget ya Bapak Ibu, masih kosong banget, udah bikin IG, tapi tadi kita bisa tambahin di sini. Ini Sari asal pilih aja dulu untuk gambarnya. Nah, ini tambahin ini aja dulu. Oh, nggak keluar. Oh, nggak keluar, mohon maaf. Bentar. Kok nggak keluar sih? Nggak muncul ya? Iya. Udah keluar ya Bapak Ibu. Nah, di sini ini mungkin Sari tambahin aja untuk foto profil. Mungkin Bapak Ibu bisa harus tambahin yang ada biospray-nya yang menarik, pokoknya bisa bikin sekreatif mungkin, atau bisa tampilin aja foto biospray gitu. Sari tambahin aja gambar ini. Ini udah ada foto profilnya. Kemudian di sini kosong banget. Nah, kita edit profil. Kita klik edit profil, di mana di sini kita harus tambahin bio. Bio kita apa sih gitu? Kita tinggal jelasin di sini. Mungkin bisa jelasin biospray adalah produk tahan tubuh. Tapi bisa ditambah-tambah aja, bisa beda nanti. Ini bio ini dimana, kenapa harus kita tambahin? Karena ketika orang mau lihat ke profil kita, kadang kan mereka cepet-cepet aja tuh. Kadang mereka males banget ngecek sampai bawah-bawah. Nah, ketika mereka baca bio kita ini, dia udah tahu, oh dia jelasin biospray. Biospraynya apa? Oh, ini suplemen kesehatan yang bagus untuk daya tahan tubuh kita. Itu bisa seperti itu. Nah, kemudian di bawah jangan lupa kita tambahin nomor telepon. Harus ya Bapak Ibu, karena ini kita Instagram bisnis. Kenapa kita tambahin? Karena ketika orang tertarik itu kalau mereka nggak mau kirim pesan lewat Instagram, mereka bisa langsung hubungin telepon kita. Tambahin. Wah, langsung aja submit, udah oke. Udah ke save. Ini udah ke save, kita klik lagi. Nah, udah muncul ya Bapak Ibu untuk bio kita. Ini Sari bikin pendek aja dulu. Nanti Bapak Ibu bisa bikin sekreatif mungkin. Untuk pokoknya intinya ngiklanin, ngebagus-bagusin produk biospray ini yang ada di akun Instagram bisnis Bapak Ibu gitu. Nah, iya, ini barusan dibisikin dari sebelah Bapak Ibu. Sari baru keingat nih ya. Ini kok udah nambah aja 4 followersnya. Berarti udah ada yang follow balik kita gitu. Dari hasil 11 orang yang kita following tadi, atau mungkin ada teman-teman kita yang follow gitu. Udah ada nambah 4 followers gitu. Ini yang kita bisa klik, ini orang yang kita follow. Gitu. Dan ini ada 4 followers juga. Nah, ada nambah ini Pak Nyoto ya. Ini Pak Nyoto berarti tadi udah dilihat langsung, ini nggak tahu akun siapa, Dani.
RHNR, nggak tahu sih, ini hasil dari kita follow akun artis-artis tadi Bapak Ibu. Berarti udah ada orang yang follow kita balik, karena mereka ini berharap bahwasanya nanti kita juga akan follow mereka balik gitu, maka mereka follow kita. Udah nambah 4 followers, padahal ini tadi Sari nge-spam dikit banget ya, cuma nyontohin aja kepada Bapak Ibu. Bukan nge-spam nyampe 10 apa 20 gitu, cuma contoh aja dua doang tadi ya dari Ayu Ting Ting. Tapi udah nambah 4 followers, alhamdulillah ya. Nanti ya berarti terbukti apa yang Sari bilang tadi, ada hasilnya. Ya selain ini yang teman Sari yang Sari bilang tadi Bapak Ibu, nanti di akhir sesi Sari akan liatin akun Instagramnya kayak gimana hasil cara yang teori yang kita bilang tadi. Lanjut kemudian, nah punya followers dan menambah banyak followers. Sama yang tadi, ini lanjutan bagiannya, pakai banyak hashtag di caption. Baik, ini Sari lanjutin ya Bapak Ibu ya. Karena kalau dari laptop itu Sari nggak bisa ngepost, ini Sari masukin dulu lewat HP. Dari HP Sari akan masukin IG ini. Bentar ya Bapak Ibu. Sambil nunggu Sari gabungin ke HP lagi, karena ini kan dari laptop nggak bisa. Kalau dari laptop itu nggak bisa nambahin ya Bapak Ibu, nggak bisa nambahin foto, itu nggak bisa, cuma bisanya lewat HP. Kalau dari laptop itu kita bisa lihat-lihat aja, nambah follower sama nambah like. Kalau dari HP ini Bapak Ibu bisa tambahin foto. Ini Sari akan liatin juga bagaimana sih cara nambahin konten, bagusnya itu seperti apa gitu kontennya. Baik Pak Nyoto, kalau untuk hashtag itu di mana awalannya itu dimulai dengan tanda pagar Pak. Jadi dimulai dengan tanda pagar, itu nanti kita bikin. Misalkan ini kemarin hashtag kita itu kami Nutrik tetap aktif, tetap aman, tetap aktif gitu kan, itu pakai hashtag pagar, awalannya pagar dulu, terus kami Nutrik, nah itu hashtag, nggak ada spasinya. Habis ini Sari akan liatin ya Bapak Ibu. Sari, ini, iya Pak. saya juga ada satu pertanyaan sih sama seperti Pak Nyoto. Itu Boleh fungsi Pak, hashtag itu apa? silakan. Biar kita bahas Fungsi bareng-bareng hashtag Pak. itu apa? Iya Pak. Fungsi hashtagnya itu apa? Oh baik. Ini terima kasih Pak. Ini kalau untuk hashtag itu fungsinya di mana kita bisa mengelompokkan, yang pertama kita bisa mengelompokkan postingan kita tersebut. Maksudnya itu di mana kalau misalkan Biospray itu kan produknya produk suplemen, produk kesehatan. Bagusnya buat apa? Buat daya tahan tubuh. Nah, ketika kita pakaiin hashtag, misal hashtag itu suplemen atau hashtag kesehatan, nanti ketika orang-orang lain, orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali dan tidak follow kita juga, itu mereka bisa temuin ketika mereka nyari-nyari postingan mengenai kesehatan. Gitu. Karena kan Sari sendiri biasanya ini searching di Instagram mungkin mengenai mungkin bisa mengenai make up ataupun kesehatan. Ketika Sari bikin pagar make up atau pagar kesehatan, nanti akan langsung banyak muncul orang-orang yang iklanin produk mereka. Gitu. Nah, tujuannya itu nanti postingan kita ini bisa masuk ke dalam itu gitu, karena kita udah kelompokkan dan kita kategorikan untuk postingan kita tersebut ya Bapak Ibu. Begitu Pak. Ada pertanyaan lebih lanjutnya Pak? Enggak, makasih penjelasannya. Sama-sama Pak. Nah sebenarnya bagusnya hashtagnya itu ya seperti itu ya Bapak Ibu, karena kita karena bisa memudahkan kita juga buat market kita, karena kan kita memang marketnya untuk kesehatan, suplemen
Jadi kita udah bisa masuk ke market kita dengan gampang dengan pakai hashtag. Kalau misalkan kita, Mbak Sari saya males nih posting pakai hashtag gitu. Saya nggak usah lah pakai hashtag. Kalau misalkan Bapak Ibu seperti itu, nanti ruginya itu di mana postingan Bapak Ibu nggak dikenal orang-orang ketika mereka mencari untuk kategori kesehatan gitu. Baik, ini untuk di chat ada juga dari Pak Habas. Nah, ini Pak Habas misalnya hashtagnya itu pagar obat diabetes. Jadi jika ada orang yang searching obat diabetes atau ketik kata obat, maka sistem akan arahkan ke IG kita. Nah, ini masih panjang nih ke bawah. Jadi selalu tambahkan hashtag di setiap postingan kita. Bener banget Pak, ini bener banget. Ini bisa hashtag obat diabetes juga. Mungkin ada obat jantung, macam-macam kita bisa tambahin hashtag yang sesuai dengan biospray. Gitu. Karena untuk IG baru ini ya Bapak Ibu, Sari belum tambahin untuk postingannya. Ini udah ada tadi IG sebelumnya. Sari udah tambahin, akan liatin bentuk hashtagnya yang bisa Bapak gunakan apa. Misalkan nih, Mbak Sari masih bingung, ini saya untuk hashtagnya apa aja sih gitu. Kalau untuk cari-cari mungkin lebih lama apa aja gitu. Saya mau contoh aja nih dari Mbak Sari. Boleh banget, Bapak Ibu bisa boleh contoh aja langsung ke Sari. Nggak perlu susah-susah nyari, nanti Bapak Ibu bisa patokannya kepada IG Sari ataupun IG Nutri juga bisa gitu. Tinggal copy paste aja Mbak Sari. Iya Bu, gimana Bu? Tinggal copy paste aja. Iya bisa untuk copy paste. Ini Sari juga suka nih biar kita bisa ini ya Bu, duplikat aja gitu. Ya. Betul banget. Ini Sari liatin untuk hashtagnya itu seperti apa. Karena ini belum nyambung yang dari HP. Kalau dari HP agak lama ya Bapak Ibu untuk nyambungnya karena agak susah. Kalau dari laptop lebih gampang. Nah ini salah satu IG yang kita coba bikin. Kemarin ini IG-nya belum ada follower ya Bapak Ibu. Belum ada follower apa-apa. Ini kita cobain awal bulan yang lalu ya. Kita cobain ini ya. Untuk IG-nya ini kita bikin dengan cara seperti ini. Selain diterapin oleh teman kita juga bikin satu IG buat cobain. Buat promosiin. Ini kita udah follow ada 156. Follower kita udah 334. Ini cuma buat dicoba aja. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada satu postingan. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh caption ketika kita upload salah satu foto ataupun konten yang berhubungan dengan biospray. Tingginya resiko kita terkena wabah corona, kamu perlu banget sih buat tingkatin imunitas tubuh. Nah, ini salah satu contoh captionnya. Nah, untuk hashtag yang ini di bawah ada hashtag biospray, suplemen, ada COVID-19 juga, ada hashtag COVID. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa suka-suka tambahin hashtagnya apa yang membantu nantinya ketika orang searching di Instagramnya dengan kata-kata ini muncullah postingan kita gitu. Bagusnya hashtag ini. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Mbak Sari. Iya Pak. Posting foto lewat website Instagram bisa nggak ya? Kalau untuk dari website atau laptop itu nggak bisa Pak untuk posting. Posting itu ya? Memang khusus dari HP. Oke. Aplikasi Instagram Pak. Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau ditanyakan mengenai hashtag ini? Baik, kalau misal nggak ada ditanyain, Sari lanjut
Itu salah satu kontennya tadi ya Bapak Ibu. Pokoknya kita bikin konten sekreatif mungkin. Untuk konten nanti akan Sari jelasin bentuknya seperti apa aja. Nah, ini ada cari tips di YouTube. Aktif mencari tips berkenaan dengan strategi teknis penggunaan Instagram untuk mendapat lebih banyak ilmu. Nah, kalau untuk YouTube pasti Bapak Ibu di sini udah tahu semua bahwasanya di sana banyak banget informasi yang bisa kita dapetin. Bapak Ibu bisa cari-cari juga cara bagaimana memulai bisnis dengan Instagram, bagaimana kembangin Instagram, macam-macam gitu di YouTube. Baik, selanjutnya itu ada konten yang menarik. Oke, ada bisikan lagi dari depan saya, dari Mbak Manda. Mau lihat ini, udah ada yang nanya tadi ya, temennya itu siapa sih Mas Hari? Kok nggak diliatin juga gitu? Udah penasaran banget kayaknya. Untuk teman yang berhasil, yang menggunakan Instagram sebagai akun bisnis di dalamnya dengan cara seperti ini. Nah, ini Sari mau liatin. Nama IG-nya @nurlatifa_VHA. Bapak Ibu bisa follow. Di sini udah banyak juga yang tahu. Untuk Bapak Ibu yang belum tahu, kita bisa klik. Wow, udah nyampe 20,3K. Ini artinya kalau ada K ujungnya Bapak Ibu berarti itu ribu. Berarti udah nyampe 20.000. Wah, nambah lagi 3.000 ya. Tadi baru 20.000. Mantap banget gitu. Gimana? Iya, 20.300. Tadi baru 20.000 loh, udah nambah lagi. Ini contoh, ini Mbak Tifa ini pakai cara kita tadi. Sebelumnya masih cuma ratusan sampai 1000-an doang followersnya. Tapi ini udah nyampe 20.000. 20.300. Kalau K itu berarti ada 1000 gitu. Dengan postingannya itu udah nyampe 546. Nah, untuk like-nya itu wow, udah nyampe 739 like ya. Ini postingan terakhir Bapak Ibu. Ini contoh ya ketika akun bisnis kita itu udah berhasil. Jadi ini orang-orang udah datang aja ke akun kita. Apalagi kalau misalkan ini biospray, Bapak Ibu terapin cara ini setiap harinya. Seperti ini. Kan bagus banget ya Bapak Ibu, tinggal dari 739 yang like, ataupun ini nyampe berapa komen ya? Kalau komen di sini nggak bisa kelihatan semuanya ya Bapak Ibu kalau untuk komen. Dengan ada nyampe puluhan komen, itu masa nggak ada 1 atau 2 orang yang bisa jadi calon klien kita? Konotasinya seperti itu Bapak Ibu. Dari 700 yang like itu kok nggak mungkin nggak ada 1 atau 2 orang yang nyangkut. Begitu ya Bapak Ibu. Ini juga ada. Ini postingan tanggal 15 April udah 1100 yang like. Wow, keren banget ya. Ini kalau misalkan biospray mungkin Bapak Ibu bisa foto itu, terus produknya ini adalah biospray gitu. Cuma ini Mbak Tifa produknya beda gitu sih. Yang udah jadi selebgram nyampe 20.000. Ini Pak Nyoto bentar lagi mau jadi selebgram juga ya Pak? Harus nyampe sampai 20.000 ya Pak ya. Semuanya Bapak Ibu di sini. Ya Pak. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada ditanyain, karena selanjutnya itu untuk yang selanjutnya itu sebenarnya kita akan lanjut di sesi yang kedua, karena kita pengennya Bapak Ibu terapin dulu nih yang Sari bilang tadi, mulai dari bikin akun Instagram, kemudian kalau misalkan udah ada akun pribadi,
kalau mau pakai akun itu aja juga boleh, dirubah namanya atau tambahin beberapa akun dalam satu HP itu juga bisa. Sari mau lihat dulu nih dari Bapak Ibu semuanya, bikin dulu, kemudian untuk sesi selanjutnya nanti kita akan lihat Bapak Ibu udah ada postingan minimal 5 postingan ya Bapak Ibu dengan hashtag seperti ini dan udah ada follower-followernya gitu. Kemudian untuk Mbak bisa posting dari laptop. Ini tadi udah nggak bisa Bu, nggak bisa dari laptop. Kemudian ini udah juga. Mbak Sari, kami kan tidak pintar membuat konten yang bagus dan menarik. Apakah ada dukungan dari Nutrik untuk masalah konten dan promosi? Dan sebenarnya ini kita akan bahas untuk sesi selanjutnya ya Bapak Ibu. Cuma sekarang Sari akan liatin tips-tipsnya sedikit aja untuk Bapak Ibu semua. Tapi untuk lebih dalamnya kita akan bahas di sesi selanjutnya untuk spesial konten ini, karena ini untuk pembahasnya agak lebih banyak. Cuma Bapak Ibu kalau misalkan Mbak Sari ya bingung toh gimana cara bikinnya, kontennya seperti apa. Bapak Ibu bisa kunjungin @nutrik.id. Nah, ini IG Nutrik kita. Di sini ada beberapa postingan sebelumnya. Bapak Ibu tinggal ambil aja postingan ini, bisa di screenshot layar HP-nya. Ambil aja ini postingannya, posting ulang di HP Ibu masing-masing. Atau Bapak Ibu kunjungin biospray.sehat tadi. Karena bingung loh bikin kontennya seperti apa, Bapak Ibu bisa ambil foto-foto di sini atau bisa upload video testimoni juga. Gitu. Untuk awal-awal seperti ini dulu ya Bapak Ibu untuk kontennya. Untuk nanti Sari akan lihat Bapak Ibu di sini semuanya harus punya akun IG bisnisnya. Ya, harus punya. Kemudian selanjutnya buatin konten menarik untuk di-share dong Mbak. Ya, berarti sama jawabannya kayak tadi. Bapak Ibu bisa lihat, ambil aja foto-foto yang ada di nutrik.id, ada di biospray.sehat, ada di Facebook juga. Ambil aja semua foto-foto di sana. Itu tinggal Bapak Ibu upload ulang ke IG Bapak Ibu yang baru. Nah, istilah endorse itu tolong dijelasin juga Mbak Sari tentang influencer juga, thanks fungsi apa aja ini. Nah, ini Pak Suandi, untuk yang sekarang memang kita fokus dulu untuk dasarnya dulu, bikin akun IG sama untuk followers. Jadi nambahin followers dulu. Untuk nanti endorse kontennya seperti apa, cara bikin yang menarik seperti apa, kita akan bahas di sesi selanjutnya. Cuma untuk sementara Bapak Ibu bisa langsung ambil aja konten-konten yang ada di FB Nutrik, ada di IG Nutrik, tinggal diambil aja langsung. Lalu ini, iya Pak. Sari boleh nanya agak jauh dikit nggak? Saya kan udah punya akun IG bisnis untuk Biospray. Iya Pak. Tapi saya masih bingung saat di postingan kita itu ada button yang insight atau promosikan, itu untuk apa ya Mbak ya? Oh, oke. Tahu kan Mbak ya? Yang saya masuk. Baik. Nah, sebenarnya kan kalau untuk Instagram sekarang udah bagus banget, di mana ada fitur kita bisa pilih jadi public figure, yaitu akun bisnis sama akun pribadi biasa aja. Gitu Pak. Kalau yang untuk promosinya Bapak bilang tadi, itu bisa dilakuin, cuma itu berbayar. Ya, berbayar. Nah, untuk promosi. Kalau insight itu kita itu memang difokuskan untuk akun Instagram bisnis, di mana nanti kedepannya Sari akan liatin seperti apa. Itu kita bisa lihat berapa orang yang kunjungin IG kita, berapa orang yang lihat story kita, berapa orang yang kunjungin profil kita, itu lihatnya di insight Pak, gitu. Tapi berbayar juga nggak itu di insight? Kalau insight itu lebih ke informasi Pak.
Oh, informasi aja. Notifikasi gitu Pak ya. Aktivitas IG kita, bener banget Pak. Itu untuk aktivitas IG kita seperti apa? Oke, Mbak. Benar. Pokoknya di sesi selanjutnya kita akan bahas untuk itu semua karena itu masih panjang. Untuk yang sekarang kita fokus dulu untuk bikin akun IG sama tambahin followers. Ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu praktekin dulu ini semua. Sesi selanjutnya ditunggu jadwalnya ya Bapak Ibu, ditungguin jadwalnya, kita akan bahas untuk endorse dan konten di sesi selanjutnya. Oke, ini saya ditunggu ya Bapak Ibu untuk IG-nya. Pokoknya Bapak Ibu praktekin aja, silakan tanya-tanya kita juga karena ini singkat banget sesi buat jelasin yang ini. Kalau ada Bapak Ibu yang masih bingung, jangan sungkan-sungkan, langsung telepon atau WA Sari, ada Pak Alvin, Mbak Ika, Mbak Manda, langsung tanya kita buat cara bikin akun Instagram untuk followers segala macamnya langsung tanya kita aja kalau masih bingung. Bagaimana caranya terima endorse dari Nutrik Biospray? Pak Habas, ini kita belum buka endorse Pak dari Nutrik Biospray. Kalau untuk endorse nanti kita bahas lagi ya Pak ya. Baik, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya ini sesi yang pertama, training kita yang perdana, sebentar lagi akan Sari tutup. Untuk selanjutnya ditunggu aja jadwalnya. Kalau cowok kok susah dapat followers ya? Kayaknya kalau cewek lebih mudah ya. Enggak juga Pak, banyak banget sih akun IG cowok-cowok ataupun cewek ataupun enggak cowok cewek tapi lebih ke bisnis, produk isinya itu juga banyak gitu. Bapak Ibu bisa searching aja akun IG orang-orang yang fokus ke bisnis, bisa dilihat-lihat aja. Follow ya guys, Bahtiar_Biospray. Siapa? Habis ini akan kita follow. Habis ini akan kita follow IG Bapak. Follow balik ya Pak ya, biar kita nambahin follow. Follow IG Nyoto Sugiono, siap-siap. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk sesi yang pertama kita ini yang paling dasar banget dari akun Instagram, kita akan Sari akan tutup untuk sesi ini. Selanjutnya ditunggu aja jadwalnya ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau ada salah kata, iya Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Pak Tyson, apakah ada yang mau disampaikan Pak? Sementara ini nggak ada, oke. Ya saya juga tunggulah training yang seterusnya. Siap Pak. Ya, tapi kayaknya tadi ada satu soalan dari Golden Air 21. Dia bilang dari laptop bisa posting. Nah itu ya seperti yang Sari bilang tadi, untuk dari laptop itu nggak bisa posting foto. Posting itu memang khusus dari HP aja Bapak Ibu, khusus dari sini aja. Cuman mungkin saya bisa buat satu penjelasan di sini juga. Kalau kita postingnya dari laptop juga susah. Biasa kita fotoin juga dari HP. Jadi biasa kita posting fotoin dari HP apa gitu kan. Jadi langsung kita post dari HP gitu loh. Ya maksud saya itu logikanya lah. Baik, itu kalau dari laptop memang tidak bisa Pak. Dan memang betul dari Pak Tyson bilang tadi bahwasanya kalaupun dari laptop kita upload memang lebih ribet gitu, karena yang selalu kita bawa-bawa kemana itu adalah handphone kita. Kita bisa bawa kemana aja, nggak perlu buka laptop untuk kita marketing lewat Instagram ini. Gimana? Baik, caranya masuk browser, terus klik F12. Oh, pakai tampilan ponsel. Ini kita memang belum pernah. Oh, dari Pak Rizky, bagus. Terima kasih Pak buat informasinya.
Nanti kita akan cobain seperti apa bentukannya kalau memang bisa posting lewat laptop ya Pak. Ini Pak Rizky Bagus yang paling suhu nih kalau untuk di digital marketing. Terima kasih Pak buat informasinya. Kalau untuk sekarang Bapak Ibu yang masih bingung, silakan fokus cobain Instagramnya lewat HP. Cara-cara yang Sari bilang tadi gitu. Iya Pak, terima kasih Pak Rizky Bagus. Baik. Halo. Iya Pak. Mbak Sari, Iya, Pak. cuman sharing masukan aja buat teman-teman. Ini kan kebetulan training yang pertama, jadi mungkin banyak yang masih bingung juga. Dan juga memang untuk digital marketing atau dunia digital online ini kan memang apa namanya itu bidangnya anak-anak muda lah, karena kan Betul. banyak dari member kita yang sudah usia zaman Pentium 2 kan gitu, Pentium 2, Pentium 3, sekarang udah zaman 4G kan gitu. Nah, kalau saran saya buat teman-teman Bapak Ibu semua, bisa minta tolong minta tolong anaknya, karena anaknya itu yang memang bidangnya atau memang dunianya ini dunia Instagram, Facebook dan lain-lain, bisa minta tolong nanti mereka yang ngajarin di rumah gitu. Karena kalau kita belajar teori saja tanpa praktek pasti nggak bisa kan gitu. Jadi nanti bisa minta tolong anak-anaknya buat ngelatih, menantunya pun bisa ya kan ya. Anak-anaknya atau pasangannya ibu-ibu itu biasanya lebih aware yang begini-begini kan gitu. Jadi Ya, bisa betul minta banget. diajarin. Anak-anak SD pun sudah pakai IG sekarang kan gitu. Jadi minta diajarin, lalu caranya lagi biar mereka semangat dan minta tolong nanti mereka yang mengelola akun kita gitu. Jadi bisa dikasih iming-iming gitu. Nanti kalau ada yang pesan biospray laku, nanti ibu atau bapak kasih kamu segini uang jajan segini. Nah, itu mereka semangat nanti untuk mengelola akun ini. Terus nanti kalau ada training berikutnya, gabungkan mereka juga sekalian belajar untuk lebih detail, sehingga nanti kita lebih kepada yang memberikan teknisnya, sedangkan mereka yang mengelola, kita yang memberikan gambaran, tampilannya harus seperti ini, mereka yang teknisnya seperti itu. Itu masukan aja, pengalaman saya dulu, biasanya yang mengelola itu pasangan saya, jadi dia yang mengelola semua akun, mempercantik, segala macam, nanti ada penjualan, tapi kalau untuk konsultasi, pasti larinya ke saya, dia hanya bagian untuk tampilannya aja gitu loh. Tapi ada penjualan, kita kasih reward gitu lah. Jadi mereka lebih semangat. Yang bagus, Mr. Abbas. Iya Pak. Masih CCQ. Ide yang bagus, Mr. Abbas. Ya. Terus Bu ya, ini kan ada tuh anaknya, Mas Brian siapa? Kalau anaknya diiming-iming apapun nggak bisa, berarti cari pasangan yang ahli IT ya berarti ya. Ya, sebenarnya bukan ahli. Kalau emak-emak itu, kalau cewek itu lebih aware yang gini-gini, lebih senang gitu kan otak-atik. Nah, timbang dibuat upload yang nggak menghasilkan uang, mending minta dia untuk mengelola akun kita. Pak Bas, Yes. tadi Bu Yani bilang bukan anaknya aja, yang penting pasangannya bisa, enggak apa-apa. Ya betul. Bu Yani tinggal cari pasangan yang bisa tadi. Betul. Saya kan bilang anak, pasangan, menantu, jangan mereka. Sekalian teman-teman kalau ada yang ahli IT bisa didaftarkan ke saya ya pasangannya. Oh, itu maksudnya. Baik. Ini Bapak Ibu ada satu lagi dari Bapak Irham Bahtiar. Kayaknya paling ditunggu presentasi tentang digital marketing via FB. Para orang tua kita lebih aktif di FB ketimbang di Instagram. Baik Pak. Nextnya kita akan bikin training FB juga. Cuma pertimbangan kenapa Instagram kita lebih dahulukan, karena ya tadi setelah kita research antara FB dengan Instagram, dua-duanya itu memang bagus banget marketnya. Cuma awalnya kita mau fokus dulu di Instagram ini, karena sebagian Bapak Ibu udah ada juga yang gunain FB gitu. Jadi kita nggak mau nih member-member kita sampai kelewat memanfaatkan bagaimana bagusnya market di Instagram ini, seperti itu. Dan terima kasih Pak Abbas untuk sarannya, itu bagus banget dan benar banget Bapak. Mungkin bisa ke saudara, anak, pasangan itu bisa minta bantuan kalau masih bingung-bingung
bagaimana cara mengoperasikan Instagram ini. Terima kasih ya Pak Abbas untuk masukannya Pak dan sarannya. Baik, kalau tidak ada ini Sari mau tutup dulu untuk sesi yang ini. Sari akan tutup. Kita akan lanjut di sesi yang selanjutnya. Dan Sari ingatkan lagi, sekali lagi ditunggu akun Instagram barunya yang bisnisnya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan yang bingung-bingung, silahkan tanya ke kita, kantor Nutrik Jakarta, ataupun bisa ditanya kepada anak-anak, anak muda yang sangat aktif di Instagram. Baik, kalau ada salah kata, Bapak Ibu semua, Sari mohon maaf, dan terima kasih juga untuk perhatian Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih untuk saran-sarannya juga. Di sini kita sama-sama belajar bagaimana kita memanfaatkan digital marketing ini ya Bapak Ibu. Oke. Mbak, besok ada acara lagi loh Mbak, Mas Sari. Besok ada acara juga. Iya Pak. Besok ada acara juga, bisa disampaikan juga ke teman-teman hari ini bahwa ya, besok jam 12 ya, jam 21 ada acara. Acara apa ini Pak Eri? Makan-makan? Oh, kan sudah di-share itu undangannya, seminar gratis tentang hipertensi. Sebutkan Pak Bro, sebutkan Pak Bro. Sebutkan, jangan hipertensi. Hah? Silakan. Hipertensi Bro. Oh, Sebutkan yang hipertensi. jelas Pak Bro. Yang jelas dong. Gratis hipertensi besok dari Stokis. Ya, ceknya di mana itu? Cek di mana? Tuh ada di undangannya lah di grup ya. Oke. Ya, sampai jumpa besok teman-teman. Sampai jumpa. Iya Pak. Ya, Mr. Tyson, Pak Sari, Pak Alvin. Terima kasih banyak. Sehat dan aktif. Bye. Terima kasih. Bye Pak Tyson. Saya Thank akan you. hadir. Thank you Sari. Thank Iya you. Pak. Thank you. Tunggu lebih ramai lagi ya Pak untuk download-downloadnya, diajak gabung. Sip. Oke, Oke. siap. Oke, siap. Ya. Oke Pak. Terima kasih. Mbak Sari, Mas Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, semoga Mbak Sari. Iya Pak. Iya Bu. Mbak Sari. Iya Bu. Sangat. Nanti untuk next berikutnya itu yang tadi bisa disampaikan singkat ke depan ya, jadi lebih continue ke berikutnya. Nanti undang bisa mengikuti yang kurang kedengaran Bu, yang Ibu bilang. Suara Ibu agak pelan. ya, oke. Untuk berikutnya nanti berikutnya itu yang session hari ini dijelaskan singkat ya nanti di depan sebelum acara berikutnya nanti ya. Oh Boleh? ya, boleh banget. Oke. Ah. Jadi next kami bisa mengundang sebanyak-banyaknya supaya bisa mengikuti dari awalnya gitu. Boleh ya? Pasti Bu, pasti. Dan Oke. ini nanti kita akan share ulang untuk PowerPoint sama videonya nanti ya Bu. Oke, thank you. Iya, siap. Makasih Bu. Oke, thank you Mbak Sati. Salam semuanya, thank you. Pak Tyson, thank you. Oke, thank you semua.